Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'da. Faya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah wa tibai rasulihi la'alakum tuflihun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila magfirati mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Shadaqallahul azim wa balagha rasulul karim wallahu a'lamu bimuradih. Wa nahnu ala zalika minasyahidin asyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah, mari kita bersyukur kepada Allah dengan ungkapan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin, dan mari kita bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ungkapan kalimat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita semua oleh Allah masih diberi kekuatan untuk melaksanakan sholat subuh, walaupun tantangan dan rintangan sangat berat sekali. Tanpa kekuatan Allah tidak mungkin kita bisa melaksanakan ibadah sholat subuh. Mudah-mudahan ibadah yang kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Besar harapan kita kepada Allah, ya Allah ampunilah dosa kami semua. Ya Allah terimalah ibadah kami, berilah pahala yang besar, angkat derajat kemuliaan kami. Ya Allah kumpulkan kami nanti pada surgamu ya Allah, dan bisa melihat zat Allah yang maha indah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, mari kita lanjutkan kembali talim dari kitab Bulughul Maram, masih dalam judul Babu Sholati Tatawwu'i, bab sholat sunatnya. Di Subul Salamnya halaman 11. Hadis ke-18. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Kharijata bani Khudafah, dan dari Kharijah bin Khudafah. Qala, kata sahabat Kharijah bin Khudafah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang isi sabdanya innallaha, sesungguhnya Allah, amaddakum, Allah telah memberi tambahan kepada kamu sekalian, bisolatin, berupa solat, hiya, yang solat tersebut, khairun, lebih baik, lakum, manfaat bagi kamu sekalian, min humrin na'ami, daripada unta yang berwarna merah. Qulna, kami bertanya, kata para sahabat, wa mahya, apakah itu sesuatu yang lebih baik itu daripada unta berwarna merah, ya Rasulullah, wahai utusan Allah? Qala, maka Rasul menjawab, al-witru, yaitu sholat witir. Jadi sholat witir itu masya Allah nilainya lebih baik daripada unta yang berwarna merah. Kalau dulu kan unta itu menjadi sebuah kebanggaan, kendaraan yang sangat istimewa. Kalau sekarang banyak kan kendaraan-kendaraan yang hebat sehingga menjadi sebuah kebanggaan yang harganya itu mahal. Salat witir itu ma baina salatil isya'i, yang dilakukan antara salat isya ila tulu'il fajri, sampai terbitnya fajar. Jadi waktu salat witir itu setelah salat fardu isya sampai datang waktu subuh, yaitu waktu untuk pelaksanaan salat witir ya. Bisa sebelum tidur, bisa sesudah tidur, yang penting belum datang waktu subuh ya. Rawahu, telah meriwayatkan kepada hadis ini al-khamsatu, imam yang 5, imam hadis yang 5, illa Nasai, kecuali Imam Nasai yang tidak meriwayatkan hadis ini. Wasahu al-Hakimu, dan hadis ini disahihkan oleh Imam al-Hakim ya. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah, hadis ini menunjukkan bahwa hukum sholat witir itu tidak wajib ya, tapi sangat dianjurkan, sunat muakkadah yang diusahakan jangan terlewat, jangan tertinggal. Faidatun fi hikmati syar'iyyatin nawafili. Faidah tentang hikmah disyariatkannya salat sunat itu apa?
Akhraja Ahmadu wa Abu Dawud wa Ibnu Majahin wal Hakim min hadis Tamimi Adari marfu'an, dengan hadis marfu. Telah mengeluarkan hadis Imam Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, Imam Hakim dari hadis Tamim Adari tentang hikmah disyariatkannya sholat sunnah. Nah, dalam sebuah hadis, awalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah sholatuhu. Sesuatu yang paling pertama yang akan dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat adalah sholat. Nah, makanya perhatikan sholat itu jangan ditinggalkan, jaga terus ya sholat itu sampai kita meninggal. Karena yang pertama kali akan dihisab dari seorang hamba adalah sholat. Jadi jangan berhenti sholat. Berhenti sholat itu manakala ruh sudah terpisah dari jasad, dari tubuh kita. Paingkana atamaha kutibat lahu tamatun. Lalu jika sempurna sholat yang dilakukan oleh hamba tersebut, maka dicatat bagi hamba tersebut adalah kesempurnaan sholat tersebut. Wa ilam yakun, dan jika sholatnya itu atamaha tidak sempurna, wa ilam yakun atamaha, jika hamba tersebut dalam melaksanakan sholatnya itu tidak sempurna, banyak kekurangannya Pak. Memang akuilah banyak kekurangan Pak, ya Allah sholatnya. Bacaanana kadang kurang benar, gerakanana kurang tepat, terkadang itu banyak harusut ya, kurang tumaninah itu ya, kurang husu terutama di banyak. Nah, jadi banyaklah kekurangan kalau diteliti oleh ahlinya itu sholat itu. Kadang perasaan kita masih sempurna, tapi kalau diteliti oleh orang yang betul-betul memahami tentang ilmu sholat dohir dan batinnya, wah masya Allah banyak kekurangan yang kita lakukan itu. Nah, manakala si hamba tersebut banyak kekurangan dalam sholatnya, tidak sempurna, qala Allah Ta'ala li malaikatihi, maka Allah akan berfirman kepada para malaikatnya yang ditugaskan untuk menghisab sholat hamba tersebut. Maka sabda firman Allah, unduru, lihatlah oleh kamu sekalian wahai para malaikat ya, hal tajiduna, apakah kamu menemukan li abdi, bagi hambaku, minta tauin, apakah hambaku ini punya amalan ibadah sholat sunnahnya? Kalau punya, patukamilu nabiha faridotahu, maka sempurnakanlah oleh kamu sekalian wahai para malaikat ibadah sholat fardu hambaku ini dengan amalan ibadah sholat sunnahnya. Jadi sholat sunnah itu untuk menyempurnakan kekurangan ibadah fardu. Jadi ibadah fardunya cuma 17 rakaat. Nah, ditambah kita dengan memperbanyak ibadah sholat sunnah. Manakala di akhirat dihisab banyak kekurangan sholat fardu yang kita lakukan. Nah, kalau kita punya amalan dari ibadah sholat sunnahnya, insya Allah nanti akan disempurnakan kekurangan tersebut, sehingga menjadi asbab keselamatan dari adab Allah pada hari akhirat nanti. Suma zakatu kadzalika, zakat juga seperti itu Pak. Jadi zakat juga, sedekah itu kan ada sedekah wajib, ada sedekah sunatnya. Nah, sedekah wajibnya zakat. Kalau di zakat itu banyak kekurangannya, maka akan dilengkapi oleh sedekah sunatnya. Makanya perbanyaklah sedekah sunnah, Pak, sekemampuan kita ya. Jadi diupayakan harta yang Allah titipkan di kita itu jangan semuanya dihabiskan oleh kita untuk kita, tapi disisihkanlah untuk ya melaksanakan sedekah sunnah, kepentingan untuk agama Allah, membantu fakir miskin, yatim, membangun untuk membangun atau membantu sarana agama Allah Subhanahu wa taala, di antaranya untuk masjid, madrasah, pesantrennya itu. Jadi diusahakan jangan semuanya dihabiskan oleh kita, itu sisihkan untuk bekal nanti hidup di negeri akhirat nanti. Nah, sumatu khadul amalu ala hasbi dzalika. Jadi semua amal akan diambil ya, akan diperhitungkan ya, akan dihisab itu sesuai dengan amal tersebut, dan amal yang kurang, yang fardunya akan dilengkapi oleh yang sunatnya. Jadi semua amal itu Pak. Jadi puasanya, zakatnya, dan amal-amal yang lainnya. Jadi kalau amal-amal yang status hukumnya fardu, kalau banyak kekurangannya nanti akan dilengkapi oleh ibadah-ibadah yang sunnahnya. Makanya diupayakan dan diusahakan perbanyaklah amalan yang status hukumnya sunnah untuk melengkapi kekurangan ibadah yang status hukumnya fardu. Sehingga di negeri akhirat nanti kalau ibadah yang fardunya banyak kekurangan,
kalau kita punya amalan ibadah yang sunnahnya, insya Allah akan dilengkapi, disempurnakan kekurangan tersebut sehingga menjadi asbab keselamatan. Ya kalau dianalogkan ya seperti kita di dunia, petani yang pokoknya menanam padi, tapi sekitar padi ditanami dengan palawija, berbagai macam tanaman itu. Jadi ketika padinya terserang hama, tidak akan begitu terlalu rugi karena akan tertutupi dari hasil palawija. Akhirnya tetap akan mendapat keberuntungan. Ya kita juga beribadah jangan merasa cukup dengan yang fardunya saja, diupayakan kita harus memperbanyak ibadah yang sunnahnya agar kita mendapat keberuntungan untuk melengkapi kekurangan ibadah fardunya. Alhamdulillah satu hadis telah tersampaikan, insya Allah bisa dipahami Pak ya. Insya Allah. Yang barusan disampaikan yang benarnya mutlak dari Allah Subhanahu wa taala, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua dan kita bisa mengamalkannya, dan harapan besar mudah-mudahan kita selamanya ada dalam bimbingan hidayah dan taufik Allah untuk tetap istiqomah semangat dalam menjalankan ibadah baik yang fardunya ditambah dengan ibadah yang sunnahnya. Yang salahnya yang barusan disampaikan dan dibaca, kesalahan saya sendiri, semoga Allah memaafkannya. Mari kita tutup dengan doa kepada majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.